bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak semua, hari ini bersama Miss Rizka kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 3 pembelajaran kelima. Jadi, anak-anak di rumah siapkan buku modul dan alat tulisnya ya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Yang kedua, agar siswa dapat menemukan kosakata baru dalam puisi. Dan yang ketiga, agar siswa dapat mengamalkan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Oke, kita langsung saja ke materi kita hari ini. Yang pertama, yaitu tentang muatan SBDP, mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Nah, Miss Rizka mau bahas bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari mengidentifikasi arah gerak tangan ini. Anak-anak masih ingat tidak? Gerak mencangkul, gerak mendorong meja, dan gerak tangan menimba air. Nah, itu adalah gerak tangan ya pada gerak keseharian. Di sini digambar pada buku modul kalian. Di sini ada gerakan bunga sedang mekar dan gerakan bunga sedang kuncup. Nah, tangan kita pada saat bunga sedang mekar adalah mendongak ke atas seperti membentuk bunga yang mekar. Dan sebaliknya, jika gerakan bunga sedang menguncup, yaitu perlahan-lahan dari yang mekar, arahkan tangan kita di atas kepala lalu turun sampai di tengah dada. Nah, itu diibaratkan bunganya sedang mekar dan sedang menguncup ya. Ini gerakannya sangat indah. Jadi, karena gerakannya indah ini, maka gerakan bunga sedang mekar, bunga sedang kuncup itu dapat kita praktekkan menjadi gerakan tari. Nah, untuk menjadi gerakan tari itu perlu iringan musik agar terdengar dan terlihat lebih indah lagi gerakannya. Seru ya kita kalau pakai musik isi gerakan-gerakan. Oke, ini anak-anak tidak perlu dipraktekkan. Anak-anak cukup mengingat saja bagaimana gerakan bunga sedang mekar dan bagaimana gerakan bunga sedang kuncup. Selanjutnya, kita akan beralih ke muatan PPKN, yaitu tentang pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Anak-anak di rumah masih ingat gak bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Nah, di sini sudah ada. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak tahu nggak apa simbol atau apa lambang dari sila keempat Pancasila? Iya, kepala banteng. Nah, pada sila keempat Pancasila ini ada beberapa contoh sikap yang sesuai, yaitu yang pertama, musyawarah pemilihan ketua kelas. Jadi, saat kita di kelas itu ada satu yang mengkoordinir kita. Kita menunjuk satu teman kita untuk menjadi ketua kelas. Ketua kelas itu yang bertanggung jawab terhadap kelasnya. Biasanya pemilihan ketua kelas itu dilakukan bersama-sama ya, satu kelas dan guru. Jadi tidak sendiri-sendiri memilih, tapi memilihnya sama-sama atau musyawarah. Oke? Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu musyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Ya, jadi jika ada suatu musibah itu biasanya kita menyumbang. Nah, untuk menyumbang kita juga tidak boleh asal-asalan menyumbang barang. Kita harus mendiskusikan kepada teman-teman yang kita ajak untuk menyumbang barang apakah yang kita perlu sumbangkan ya. Misalnya ada yang berpendapat menyumbang baju, berpendapat menyumbang makanan, ada yang berpendapat menyumbang sabun dan segala macam. Nanti
nanti pendapat-pendapatnya itu akan ditampung ya, dan akan didiskusikan agar menjadi suatu keputusan yang baik, yang bijak ya. Contoh yang ketiga yaitu musyawarah keluarga menentukan tempat berlibur. Nah, anak-anak biasanya kalau mau berlibur, anak-anak berdiskusi dulu nggak sama keluarganya? Mau berlibur ke sini, mau berlibur ke sini. Kalau Miss Rizka sih biasanya berdiskusi sama keluarga Miss Rizka mau liburan kemana gitu. Nah, berarti dari contoh-contoh ketiga ini kita dapat simpulkan bahwa sila keempat itu pengamalannya yaitu kebanyakan musyawarah ya, musyawarah atau berdiskusi. Nah, di sini kita akan mengerjakan ayo berlatih. Nah, anak-anak silahkan menjawab pertanyaan berikut dengan jawaban anak-anak sendiri. Oke, anak-anak jawab yang A, B, C. Oke, silahkan dijawab di buku modul. Yang A, kelasmu ingin memilih ketua kelas. Cara apa yang dapat kalian lakukan? Oke, caranya apa? Silahkan anak-anak jawab. Yang B, apakah hasil musyawarah harus dilaksanakan? Oke, Miss Rizka mau tanya, apakah hasil musyawarah atau rapat atau diskusi harus dilaksanakan? Ya harus ya. Yang ketiga, tuliskan dua contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila saat bermain. Oke, anak-anak menulis dua contoh ya, yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, Miss Rizka akan lanjutkan dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan kosakata baru dalam puisi. Nah, di sini ada puisi seperti Kupu, syair dan lagu dari A.T. Mahmud. Nah, Miss Rizka akan mempuisikan ya, membaca puisi ini. Seandainya aku seperti kupu, aku akan terbang kian kemari, hingga di kembang yang wangi, berayun-ayun di ujung dahan, menari-nari tak henti. Oh, senangnya hatiku, senangnya seperti kupu. Nah, dari puisi yang Miss Rizka bacakan tadi, adakah kosakata baru yang kamu temukan? Ayo, tuliskan kosakata baru tersebut dan carilah artinya. Nah, anak-anak, di sini diminta untuk mencari kosakata baru, ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, anak-anak boleh bebas mencari kata-kata di dalam puisi ini. Kosakatanya silahkan dicari dan cari juga artinya. Bisa mencarinya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa juga mencari di Google atau online, atau bisa tanyakan orang tuanya. Yang pertama, Miss Rizka berikan contoh, yaitu Miss Rizka memilih kata dahan. Lalu dahan itu artinya sudah Miss Rizka cari di Google, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online. Arti dari dahan itu adalah cabang pohon. Nah, nomor 2 dan 3 silahkan anak-anak cari sendiri di rumah. Oke, itu tugasnya hari ini. Silahkan anak-anak kerjakan tugasnya, dan apabila ada yang bingung dan kesusahan silahkan tanyakan ke Miss Rizka dan Miss Wulan. Jangan malu bertanya. Sampai jumpa pada video berikutnya anak-anak semua. Jaga kesehatan selalu ya. Bye-bye.